In one story, there's a story about a brave adventurer who befriends a dolphin. At one time, their friendship is separated because of the actions of a ruler of the ocean named Poseidon. In a place, there is a dead city called Atlantis. Will the adventurer be able to find his friend again and defeat the king named Poseidon? Welcome to Halo semuanya, di sini pertama-tama kita akan membuat world baru terlebih dahulu. Kemudian kita beri nama yaitu 100 hari di Laut Nusa Tenggara Timur. Setelah itu, sekarang saatnya kita set spawn point di Laut Nusa Tenggara Timur. Oh iya, sebelum berpetualang, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Karena 81% dari kalian yang menonton tidak subscribe channel ini. Padahal satu subscribe dari kalian sangat berarti dan membuat gue lebih semangat membuat video yang lebih menarik ke depannya. So, tunggu apa lagi? Selamat menyaksikan! Hari pertama, kita spawn di sebuah pulau kecil yang berpenghuni. Di sana terdapat rumah yang dihuni oleh sekumpulan perompak. Gue tahu hal tersebut ya karena di sana ada spawnernya juga. Kemudian, karena kali ini kita berpetualang di samudera yang luas ini, sangat sulit sekali untuk mencari pohon. Di saat itu, gue mencoba untuk menghancurkan wood yang ada di kaki rumah itu. Akan tetapi, malahan kita nggak dapat planknya. Kemudian gue mencoba untuk terjun masuk ke dalam air. Dan dari kejauhan gue melihat ada sesosok makhluk yang wujudnya aneh banget. Dan tepat berada di bawah kita terdapat sebuah struktur unik juga teman-teman. Kayaknya itu dungeon deh. Ya, karena gue rasa kita belum mempunyai perlindungan diri yang kuat, akhirnya gue bergegas pergi dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, gue menemukan sebuah kapal perompak yang di dalamnya terdapat sebuah chest. Akan tetapi, ketika hendak mau naik ke sana, dari dalam air, gue diserang oleh makhluk yang kita lihat tadi. Dan serangannya pun damage-nya cukup sakit teman-teman. Dengan panik, gue langsung aja berenang menjauhi makhluk tersebut. Dan bersyukurnya, gue menemukan ada beberapa wood yang mengapung di atas air. Gue langsung bergegas menaiki wood tersebut, kemudian mengambilnya. Ketika gue melihat ke dalam air, makhluk tadi itu masih aja ngikutin kita. Dan ya, karena kita udah punya wood yang lumayan, akhirnya gue membuat tools pertama kita untuk bertahan hidup di samudera yang luas dan dalam ini. Ya, terutama untuk ngasih pelajaran ke makhluk ini nih teman-teman. Dengan gagah berani, gue langsung aja masuk ke dalam air dan memukul kepala makhluk tersebut dengan menggunakan tool X yang kita punya. Dan setelah sekian lama, akhirnya dia meninggoy juga teman-teman. Setelah menghadapi makhluk tadi, gue langsung pergi ke arah kapal perompak yang sebelumnya kita temukan. Dari luar, gue membuat lubang kemudian menghajar mereka satu persatu dan menghancurkan spawnernya. Isi dari chestnya yang gue dapat di sana, gue menemukan beberapa iron dan beberapa kelapa teman-teman. Ya, lumayan lah untuk mengisi perut kita. Kemudian gue pergi ke rumah kecil di tempat pertama kita spawn tadi. Gue membuat cara untuk mengalahkan perompak itu satu persatu. Ketika berada dari atas rumah itu, gue melihat sunset yang sangatlah indah di Laut Nusa Tenggara Timur ini. Karena gue sadar masih banyak hal yang harus kita cari dalam petualangan kali ini, gue kembali menghajar para pencuri ikan ini dengan axe yang kita punya. Ketika gue membuka chest yang terdapat di sana, isinya ya lumayan lah ya. Tak terasa hari pun sudah berganti malam. Gue langsung bergegas untuk pergi dari tempat tersebut dan sewaktu mau ke bawah ada beberapa orang perompak yang menunggu kita. Dan ada juga bahkan yang naik di boot kita teman-teman. Sebelum menghadapi perompak itu, gue membuat tools X dari iron. Nah, dengan begini kan senjata kita lebih sakit gitu kan. Ketika tersisa satu perompak, gue kasih goyangan maut dikit ke dia teman-teman. Ya, gue ledekin aja tuh perompaknya. Baru habis itu kita baku hantam deh sama dia. Laut yang sangat indah. Dari kejauhan sini, gue melihat ada aurora yang sangat indah di atas langit sana. Pada malam itu, gue mencoba untuk memberanikan diri untuk masuk ke dalam air dan mengecek apa yang terdapat di dalam struktur dungeon itu. Belum sempat untuk masuk ke sana, gue mendengar ada suara drownet gitu, teman-teman. Jadi gue mengurungkan niat kita untuk mengeksplor dungeon tersebut dan naik kembali ke atas. Dalam perjalanan, gue kembali menemukan kapal perompak yang dihuni oleh zombie. Gue pikir tadinya kapal tersebut penghuninya tidak sebarbar yang sebelumnya gitu loh. Baru bentar aja langsung keluar tuh dua orang perompak yang mengejar kita. Tanpa rasa takut sedikit pun gue langsung menghabisi mereka teman-teman. Jujur aja susahnya itu ya karena ada spawnernya gitu di sana.
Jadi gue harus cepat-cepat untuk menghancurkan spawnernya sebelum ada yang nge-spawn lagi. Seperti biasa, gue langsung mengecek isi chest yang terdapat di sana. Di dalamnya terdapat banyak sekali ikan. Di satu sisi gue senang sih karena persediaan makanan kita akan banyak ke depannya. Tapi di lain sisi gue sedih karena ternyata para perompak ini mengambil sumber daya laut, yaitu salah satunya ikan secara ilegal. Dari sini gue mulai bertekad ke depannya untuk mengalahkan para perompak yang mencuri hasil laut di Laut Nusa Tenggara Timur ini. Keesokan harinya, dari atas kapal tersebut gue melihat sunrise yang sangat menakjubkan. Rasanya beda banget kalau kita lihat sunrise di tengah laut kayak gini. Sebelum pergi dari tempat tersebut, gue mengambil beberapa wool dan wood untuk kita jadikan cadangan ke depannya. Setelah beranjak dari tempat tadi, dalam perjalanan gue melihat ada pohon dari kejauhan. Ketika gue berlabuh di pulau yang terdapat pohon itu, tadinya gue berharap kita bisa mengambil saplingnya. Akan tetapi setelah gue coba cari kita nggak dapat apa-apa. Alhasil woodnya aja yang bisa kita ambil. Ya lumayan lah ya untuk nambah-nambah persediaan stok wood kita. Setelah cukup lama berkelana, gue menemukan sebuah pulau kembali. Di pulau itu gue mencari seed dengan menghancurkan grass yang ada di sana. Akhirnya perjuangan kita nggak sia-sia. Gue berhasil menemukan satu seed. Di saat itu gue mencoba untuk mencari karkol dengan membakar kayu. Entah emang karena modnya atau jenis kayunya yang gak cocok, ternyata gak bisa. Dari kejauhan gue melihat ada sebuah rumah kecil dan ada campfire-nya. Ketika gue deketin, ternyata itu adalah tempat dungeon dan ada spawnernya. Padahal tadinya gue berharap ada orang di sana. Jadi kan kita gak sendiri-sendiri banget lah berpetualangnya. Gue kembali melanjutkan perjalanan. Di saat itu gue menemukan kapal yang karam teman-teman. Langsung aja gue bergegas masuk ke dalam air untuk mengecek isi chest yang terdapat di kapal itu. Tapi sebelum itu gue harus membuat pintu sebagai alat bantu nafas kita di dalam air. Setelah gue cek isi chestnya, gue seneng banget dong. Di situ gue menemukan leather helmet yang ada enchant respiration 3-nya. Itu tandanya kalau kita pakai helmetnya, nafas kita ketika berada di dalam air akan lebih panjang. Ketika kembali ke atas, tak terasa hari pun sudah malam. Gue pergi ke sebuah kapal perompak dan tidur di sana. Keesokan harinya gue menghancurkan kapal tersebut dan mengambil isi dari chest yang terdapat di sana. Lumayan kita mendapatkan 2 buah golden apple. Akan tetapi ketika gue ingin pergi dari kapal tersebut, para penjaganya malah keluar dan langsung menembak membabi buta. Gue kaget banget di saat itu. Tadinya gue pikir perompak itu bakalan sama dengan sebelumnya. Tapi di sini mereka bisa menggunakan pistol. Dengan rasa panik gue berenang menjauh dari kapal tersebut. Sampai-sampai bot kita tertinggal di sana. Akhirnya gue berenang ke dalam air teman-teman. Jadi kalau kita di dalam air, damage dari pistol itu tidak bakalan kena ke kita. Nggak jauh dari situ gue berlabuh di sebuah pulau. Di saat itu gue juga melihat ada sesosok putri duyung yang sedang berjemur di atas batu. Tadinya sih gue pikir itu adalah sosok yang baik gitu kan. Makanya gue main pergi-pergi aja tuh ke putri duyungnya. Tapi pas gue deketin, gue terkena semacam sihir pengikat gitu. Jadi bukannya putri duyung, malah nenek-nenek vampir teman-teman yang mengejar kita. Asli sih, mungkin bagi kalian yang punya ketakutan sama makhluk di dalam air, ini bakalan merinding banget. Ya, karena gue sadar hari ini mulai banyak kejadian-kejadian aneh yang kita alamin dan sampai-sampai mengancam keselamatan kita. Jadi gue punya keinginan untuk mining dan membuat armor, agar kita lebih aman. Dan kebetulan juga di pulau yang kita temukan tadi ada refinya. Dan di sanalah gue memutuskan untuk mining. Oh iya, di sana gue juga menemukan makhluk seperti naga atau sea serpent teman-teman. Karena gue masih trauma sama kejadian-kejadian sebelumnya yang kita alamin, gue belum berani untuk mendekati makhluk tersebut. Di sana gue mengambil beberapa coal yang terdapat di ravin itu. Setelah itu gue langsung memasak ikan yang kita temukan. Sementara menunggu ikan itu matang, gue memberanikan diri untuk mendekati makhluk yang ada di ravin ini. Pas gue coba deketin, syukurnya dia nggak nyerang kita. Setelah itu gue melanjutkan mining beberapa ore di sana. Karena capek seharian pergi mining, gue beristirahat di tempat tersebut. Pada hari selanjutnya, gue kembali berkelana menelusuri lautan Nusa Tenggara Timur ini. Kebetulan banget di tengah perjalanan gue menemukan dungeon kemarin. Ya, karena gue rasa kita sudah punya armor iron, ya walaupun gak full teman-teman, tapi paling enggak aman lah. Ketika gue menelusuri ke bawah, di sana di dalam dungeon tersebut banyak dihuni oleh Drowned yang membawa Diamond Swords. Hampir 1 harian lamanya gue bergelut dengan Drowned yang ada di situ. Karena susah banget untuk menghancurkan spawnernya, jadi gue kewalahan teman-teman buat menghadapi mereka. Karena nggak mau sesuatu hal buruk terjadi ke kita, gue memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan berhenti di sebuah pulau untuk beristirahat. Keesokan harinya, gue menemukan sebuah pemukiman di dalam air. Tadinya gue pikir tempat dan penghuninya berbahaya. Ya, dikarenakan wujud dari makhluk yang hidup di situ sangat menyeramkan. Tapi setelah gue coba deketin, ternyata mereka tidak menyerang kita. Di tempat itu juga ada smithing table dan barrel. Kalau gue rasa sih tempat ini tuh bisa dibilang mirip dengan desa villagers. Cuma beda alamnya aja gitu. Ya lumayan lah di sana gue mendapatkan hampir 1 set armor iron.
Gue juga sempat bertanya kepada salah satu penduduk di situ mengenai sejarah dan kehidupan yang berada di Laut Nusa Tenggara Timur ini. Dia bilang keadaan laut sekarang sedang terganggu karena banyaknya perompak yang secara ilegal mengambil sumber daya laut dan merusaknya. Hal tersebut sangat mengganggu ekosistem laut. Setelah berbincang dengan penduduk tadi, pada malam harinya gue berhenti di sebuah pulau kecil untuk beristirahat. Pada hari selanjutnya, gue menemukan sebuah kapal perompak yang lebih besar dari sebelumnya. Dan bener aja, ketika tiba di sana, gue langsung dihadang oleh perompak yang mendiami kapal tersebut. Bahkan ada juga yang membawa pistol, teman-teman. Sumpah sih itu yang bawa pistol ngeselin banget. Sakit cuy di matchnya ke kita. Untuk sementara ini gue mengalah aja dulu dan pergi menjauh dari kapal tersebut. Dan oh iya, di kapal tersebut juga ada bos yang bernama Captain Roger. Waduh, udah kayak One Piece aja ya. Nah, untung aja ada pulau kecil yang gak jauh keberadaannya dari kapal perompak tadi. Alhasil gue pergi ke sana dan sepertinya sekarang gue jadi punya alasan kenapa harus menjadikan pulau itu dijadikan rumah kita. Pada sore harinya gue pergi ke dalam pemukiman air. Ya, kita bilangnya pemukiman air aja ya, biar simple gitu loh. Di sana gue seneng banget bisa menemukan oak sapling dan beberapa apple serta item yang berguna lainnya. Keesokan harinya gue mulai memperluas pulau kecil itu dengan dirt yang kita miliki. Di sela-sela gue bekerja, gue sempat pergi ke pemukiman air itu untuk ngeluting isi dari chest dan barrel mereka. Dan di salah satu barrel di sana terdapat bibit wortel dan oak sapling lagi. Setelah itu, gue langsung menanam oak sapling itu dan melanjutkan proses pembuatan rumah kita. On the graves, in the cracks of 1,000 leaves, somewhere in between our past and our future, rolling over all the dividing things. Are you still listening? Wanna be heard by you? Slow fall into the Indian Sea, where the cold and the hot meet, and the powers that be lead. Setelah selesai membuat rumah pertama kita, pada hari berikutnya gue pergi ke pemukiman air untuk memantau gerak-gerik dari perompak itu. Di saat itu gue juga baru tahu, di pemukiman air ini juga ada ruangan yang berisikan bookshelf. Itu tandanya suatu saat nanti kalau kita butuh, kita bisa manfaatin bookshelf tersebut untuk membuat tempat enchant. Setelah itu gue kembali lagi ke atas dan mengambil hasil wood dari oak sapling yang kita tanam kemarin. Dan ya, sekalian juga mencari sapling lainnya agar stok wood kita tidak habis. Kemudian gue berkeinginan untuk memperluas ladang kita, biar stok makanan kita ada terus ke depannya dan gak habis. Jadi kita wajib banget sesegera mungkin untuk bercocok tanam di samudera yang luas dan dalam ini. Soalnya kita pasti bakalan butuh banyak stok makanan. Pada hari berikutnya, gue membuat sebuah bag atau tas agar storage penyimpanan kita lebih banyak. Kemudian pada hari itu, gue melakukan serangan pertama kepada perompak yang terdapat di kapal tersebut. Ya, gue menyerang perompak itu dengan senjata seadanya. Walaupun begitu, gue tetap terus mencari cara agar bisa mengalahkan perompak itu. Gue membuat blok tinggi ke atas ke arah chest mereka. Dan wow, isi chestnya banyak sekali daging dan ada satu enchanted golden apple. Sedangkan di chest lainnya juga terdapat banyak daging wagyunya, teman-teman. Dan satu golden apple. Setelah mengambil isi dari chest-chest tersebut, gue kasih mereka ketenangan dulu lah kan. Nanti baru kita baku hantam sama mereka. Tapi bohong deh, jadi gue balik lagi ke rumah untuk membuat beberapa TNT. Kemudian gue balik lagi ke kapal tersebut dan meledakannya dengan TNT. Lumayan sulit sih buat ngadapin mereka, karena ada beberapa dari mereka yang memakai pistol. Makanya jadi sulit deh. Hampir 1 harian rasanya gue menghabiskan waktu untuk melawan mereka. Dan di penghujung hari itu, pada malam hari gue kembali dulu ke rumah kita. Ya, paling nggak kita udah tahu gerak-gerik musuh seperti apa. Tinggal nanti kita bikin strategi aja teman-teman, baru deh kita habisin mereka. Keesokan harinya gue pergi ke dalam laut di dekat area rumah kita. Kali ini gue akan pergi mining. Ya, dikarenakan kita butuh armor dan enchant yang kuat, yaitu untuk melawan para perompak tersebut. Ketika menggali jauh ke bawah, gue menemukan sebuah cave. Sumpah sih, feel-nya itu berasa banget ketika menjelajahi cave yang terdapat di dalam air.
Dan beruntungnya lagi kita juga punya helmet enchant respiration 3. Jadi bisa membantu kita banget untuk menjelajahi cave ini. Singkat cerita, gue membuat tempat mining baru di dalam cave tersebut dan kembali melanjutkan mining. Setelah mendapatkan diamond dan beberapa ore lainnya, di sini gue langsung membuat armor diamond. Kemudian gue membuat sebuah anvil dan memperbaiki durability dari helmet kita yang ada enchant respiration 3-nya. Karena diamond yang kita punya masih kurang untuk membuat helm dan tools lainnya, di sini gue memutuskan untuk melanjutkan mining kembali sampai mendapatkan diamond yang cukup. Setelah mendapatkan diamond yang cukup, gue langsung membuat beberapa tools seperti pickaxe, axe, dan satu buah sword. Akhirnya perlengkapan kita full diamond. Dengan hati yang senang, gue kembali lagi ke atas menuju rumah kita. Dan sesampainya di rumah, gue langsung beristirahat karena capek satu harian pergi mining teman-teman. Pada hari selanjutnya, gue membuat sebuah mob spawner yang nantinya bisa kita gunakan untuk farming XP dan mendapatkan item berguna lainnya. Kalau hoki sih kita bisa menemukan zombie villager yang spawn di sana. Karena red spawn mobs di laut ini tuh jauh lebih bagus daripada di darat. Mudah-mudahan aja ada zombie villager yang spawn. The longer I've waited, the more that I've tried. All the years that I've wasted trying to find it. All that I go through for my peace of mind. Let it all go. Setelah mob spawnernya jadi dan pergi AFK dalam waktu yang cukup lama, gue langsung turun pergi ke bawah untuk mengecek hasil dari mob spawner kita. Dan beruntungnya di saat itu banyak banget mob yang spawn. Setelah mengkill mereka semua, gue lihat hasil item yang kita dapatkan dan lumayan lah kita bisa dapat arrow gratis dan beberapa tulang. Kedua item itu tentu saja sangat bermanfaat pastinya. Setelah selesai berurusan dengan mob spawner tadi, sore harinya gue memanen hasil dari ladang kita. Kemudian gue juga menanam beberapa bibit baru. Gue juga pergi kembali ke mob spawner kita untuk mengambil arrow, soalnya esok hari kita akan menyerang para perompak itu. Besoknya gue pergi ke pemukiman air untuk mengambil bookshelf di sana. Karena kita harus mengenchant armor dan senjata terlebih dahulu sebelum melawan pasukan perompak itu. Setelah cukup, gue kembali ke atas dan membuat tempat enchanting di dekat rumah kita. Pas tempat enchantnya sudah jadi, gue coba enchant bow kita. Dan hoki banget dong langsung dapat enchant infinity. Itu tandanya kita nggak usah khawatir lagi untuk kehabisan anak panah. Kemudian gue juga nggak lupa untuk mengenchant armor dan tools kita. Sesampainya di kapal perompak itu, gue memancing bos yang ada di sana dengan ledakan TNT. Dan bener aja, bosnya langsung keluar dan mengejar kita. Tanpa basa-basi langsung aja gue hajar tuh bosnya yang bernama Captain Eggmare. Tapi gue juga kaget teman-teman. Damage dari serangannya itu sakit banget ternyata. Jadi gue lebih memilih untuk bertarung dengan bos tersebut dari jarak yang cukup jauh di dalam air. Nah, ketika bos itu sekarat, dia melemparkan emas ke kita. Ya mungkin dia mau menyogok kita gitu kan agar kita nggak meng-kill dia. Tujuan kita dari awal emang ingin melenyapkan perompak itu. Terlebih lagi dia sudah merusak ekosistem laut dan mencuri hasilnya secara ilegal. Oh iya, bos tersebut ketika mati ngedrop banyak XP dan beberapa blok diamond serta blok emas. Gua ambil dropannya tersebut yang dimana nantinya akan kita kembalikan ke masyarakat yang berada di desa sekitaran Laut Nusa Tenggara Timur ini. Setelah itu gua masuk ke dalam kapal tersebut dan mengambil harta-harta lainnya yang dicuri oleh perompak itu. Dan sesampainya di rumah, karena XP kita lumayan banyak, akhirnya gue mereset beberapa enchant armor dan tools kita, yaitu untuk di-upgrade stat enchantnya ke yang lebih bagus. Pada hari berikutnya, gue berkelana mencari perompak lain yang mendiami Laut Nusa Tenggara Timur ini. Tujuannya adalah untuk menghabisi mereka semua dan mengambil kembali harta yang telah mereka curi. Walaupun pada hari itu turun hujan yang sangat deras, tapi tidak sedikit pun membuat gue gentar. Karena pada dasarnya mereka inilah yang mencuri hasil laut dan merusak ekosistem laut. Oleh karena itu, kita harus membasmi mereka semua. Keesokan paginya, dari kejauhan gue melihat ada sosok makhluk yang lompat-lompat dari dalam air. Kayaknya itu makhluk yang mengerikan deh. Jadi gue lebih memilih melanjutkan perjalanan untuk mencari keberadaan perompak lainnya. Dalam proses pencarian, akhirnya gue berhasil menemukan salah satu kapal perompak lagi. Kali ini bosnya tepat berada di luar kapal tersebut. Di saat itu gue langsung menembaknya sampai-sampai dia jatuh ke dalam air.
Karena kita punya bow yang ada enchant infinity-nya, jadi lebih memudahkan kita dalam menyerang bos tersebut. Alhasil bos tersebut dengan mudah kita kalahkan. Nah, yang lebih enaknya lagi, dia juga ngedrop totem. Itu tandanya kita punya banyak nyawa cadangan. Setelah mengalahkan bos tersebut, anak buahnya langsung keluar dan mengejar kita. Dan dengan mudah gue menghabisi mereka satu persatu. Untuk menghancurkan kapal yang satu ini memakan waktu yang cukup lama. Karena salah satu dari perompak tersebut ada yang memakai senjata cannon. Senjatanya jauh lebih sakit dari pistol dan membuat kita mental jauh ke belakang. Gue juga memanfaatkan TNT yang kita punya untuk menghancurkan kapal tersebut. Bahkan sampai pagi hari tiba pun gue tetap menghadapi perompak tersebut. Akhirnya gue melanjutkan pencarian kapal perompak lainnya. Ketika gue bertemu dengan kapal perompak, gue berhenti dan menghancurkan kapal mereka. Kemudian gue mengambil kembali harta yang telah mereka curi. Di dalam sebuah chest di kapal perompak, gue menemukan pistol beserta pelurunya. Lumayan ya buat nambah alat persenjataan kita dalam misi menumpas semua perompak yang ada di Laut Nusa Tenggara Timur ini. Ketika bertemu dengan perompak lainnya, gue mencoba menggunakan pistol yang baru saja kita dapatkan. Lumayan juga sih di max dari senjatanya. Nah, yang lucunya lagi, ketika gua ngeluting isi chest dari salah satu kapal perompak, gua menemukan item yang bernama rom. Ternyata item itu ketika diminum akan membuat kita pusing. Duh, efek itu membuat kita mabuk teman-teman, sumpah. Asli pusing banget kepala gua saat itu. Pusing. Keesokan harinya, dalam perjalanan gue kembali menemukan kapal yang karam di laut ini. Tadinya gue penasaran banget dengan lootingan yang ada di sana. Tapi justru pas gue coba masuk ke dalam air langsung disambut oleh seekor makhluk yang kemarin kita lihat. Bikin merinding bulu roma cuy. Ternyata dilihat dari dekat, hewan itu besar banget. Tapi ya di saat itu gue berusaha untuk tetap santai sih. Woi, jangan. Kemudian gue berlabuh di sebuah daratan kecil. Karena gue masih penasaran sama makhluk tersebut, gue tembak dari jauh dan namanya juga pro player gitu kan. Gue berhasil mengenai makhluk tersebut dan dia langsung menghampiri kita. Nah, ketika itu gue panik banget dan mencari blok agar bisa ke atas. Tapi malahan makhluk tersebut cuma sekali tembak aja langsung modar teman-teman. Ternyata nama makhluk itu adalah Sea Serpent. Gue tahu itu karena dia ngedrop item yang bernama Sea Serpent Scales. Gak tahu sih itemnya buat apa, mungkin berguna suatu saat nanti, mending kita simpan dulu aja. Pada sore harinya, gue bertemu kembali dengan salah satu kapal perompak. Sama dengan sebelumnya, gue langsung menghabisi mereka satu persatu dan mengambil kembali harta-harta yang telah mereka curi. Gue rasa sejauh ini kita sudah banyak menghancurkan kapal para perompak itu dan menghabisi mereka. Jadi gue memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Karena hari sudah malam, akhirnya gue berhenti di sebuah pulau kecil dan beristirahat di sana. Keesokan harinya, sampailah kita di dekat rumah. Di saat itu, gue langsung bergegas untuk menyortir barang-barang kita dan membawa harta-harta yang telah kita dapatkan dari mengalahkan perompak. Tujuan kita kali ini adalah mencari sebuah desa atau pemukiman yang tinggal di Laut Nusa Tenggara Timur ini, yaitu agar kita bisa mengembalikan harta-harta yang dicuri oleh para perompak itu. Tapi sebelum pergi, gue melakukan beberapa persiapan. Salah satunya dengan memperbaiki durability dari armor dan senjata kita, agar dalam perjalanan nanti kita lebih aman. Setelah semuanya siap, akhirnya gue melakukan perjalanan yang cukup panjang untuk mencari keberadaan desa-desa tersebut. Keesokan harinya, setelah melewati malam yang panjang serta melintasi samudera yang sangat luas, di dalam perjalanan gue menemukan sebuah gunung yang sangat besar. Keberadaannya tepat di tengah-tengah laut. Karena jiwa petualang gue bergejolak, akhirnya gue pergi berlabuh ke tepian gunung tersebut. Dan ternyata tempat di mana kita berdiri saat ini, gunung ini adalah Gunung Kelimutu. Gunung Kelimutu adalah gunung berapi yang terletak di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Lokasi gunung ini tepatnya di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Gunung ini memiliki 3 buah danau, serta kawah di puncaknya. Danau ini dikenal dengan nama Danau 3 Warna karena memiliki 3 warna yang berbeda. Warna-warna tersebut selalu berubah-ubah seiring dengan perjalanan waktu. Kelimutu merupakan gabungan dari kata keli, yang berarti gunung, dan kata mutu yang berarti mendidih. Menurut kepercayaan penduduk setempat, warna-warna pada Danau Kelimutu ini memiliki arti masing-masing dan memiliki kekuatan alam yang sangat dahsyat. Itu tandanya kita sudah dekat dengan keberadaan desa yang kita cari. Dan tentu saja di sanalah kita akan mengembalikan harta-harta yang telah kita kumpulkan dari para perompak. Singkat cerita, selain terpana dengan keindahan Gunung Kelimutu ini, di sana gue melihat ada sebuah cave yang tak biasa. Ketika sampai di cave tersebut, gue melihat ada seorang bapak-bapak yang tinggal di cave itu. Ketika pertama kali dia melihat kita, orang tersebut langsung menyerang.
Di saat itu gue coba jelaskan ke bapak-bapak tersebut maksud dan tujuan kita bisa sampai ke tempat ini. Setelah berkenalan, nama bapak tersebut adalah Pak Astan. Dia adalah kuncen atau orang yang menjaga kawasan di Gunung Kelimutu ini dari para perompak. Ya, dia bilang ke kita bahwasanya harta yang paling berharga bukanlah selalu emas dan diamond, akan tetapi justru kebudayaan dan tempat yang selalu dijaga oleh nenek moyang kita, yang salah satunya adalah Gunung Kelimutu ini. Singkat cerita, hari pun sudah malam, dan gue diberikan oleh Pak Astan sebuah buku. Setelah gue baca-baca, hal ini dapat membantu kita dalam misi pencarian desa. Karena hari sudah malam, gue putuskan untuk menginap semalam di sana. Dan ketika pagi tiba, gue diantarkan ke dermaga oleh Pak Astan. Gue juga berpamitan ke dia dan mengucapkan terima kasih karena telah menerima kita dengan baik di Gunung Kelimutu ini. Setelah memakan waktu hampir 2 hari, akhirnya gue sampai di dekat desa tersebut. Karena hari sudah larut, dengan cepat gue langsung bergegas menuju ke sana. Sesampainya di desa itu, gue melihat ada rumah penduduk yang unik. Setelah gue baca-baca, itu adalah rumah adat khas Nusa Tenggara Timur yang bernama Rumah Adat Musalaki. Rumah Musalaki berbentuk persegi 4, yaitu dengan atap yang menjulang tinggi sebagai simbol kesatuan dengan Sang Pencipta. Bentuk atap tersebut diibaratkan seperti layar perahu. Hal tersebut berkaitan dengan cerita masyarakat setempat mengenai nenek moyang suku Endelio yang sering menggunakan perahu. Kata Musalaki berasal dari bahasa suku Endelio, yaitu Mosa yang artinya ketua atau kepala, dan Laki yang artinya adat atau suku. Ketika gue memasuki salah satu rumah yang ada di sana, dari atas gue melihat ada sebuah pemukiman yang berada di bawah tebing. Berbeda dengan sebelumnya, rumah ini juga menjadi ciri khas dari Nusa Tenggara Timur. Namanya adalah Rumah Adat Mbaruniang. Berbeda dengan Rumah Adat Musalaki, Rumah Adat Mbaruniang ini tidak dikhususkan untuk kepala suku raja, melainkan rumah adat ini adalah tempat tinggal biasa bagi masyarakat di desa Wairebo. Rumah adat Mbaruniang memiliki atap yang berbentuk kerucut yang diawali dari bagian puncak atap sampai hampir menyentuh permukaan tanah, sehingga terlihat seperti tenda. Rumah adat ini pernah mendapatkan penghargaan Award of Excellence dari UNESCO. Sesampainya di sana, gue melihat ada 2 orang yang sedang duduk di dekat api unggun. Langsung aja di saat itu gue menghampiri dan berkenalan dengan mereka, lalu menyampaikan maksud dan tujuan kita datang ke sini. Yang perempuan itu bernama Ele, yang laki-laki bernama Gasa. Mereka berdua adalah generasi muda yang tinggal di sini. Kemudian gue minta tolong ke mereka untuk memanggil ketua suku yang ada di desa tersebut. Orang-orang di sini sangatlah ramah. Mereka menyambut kedatangan kita dengan penuh penghormatan. Oh iya, nama dari ketua sukunya adalah Klimas. Gue banyak menghabiskan waktu dengan Pak Klimas untuk menjelaskan semuanya. Serta gue juga bertanya mengenai tempat ini yang terkenal dengan keberadaan Pulau Lumba-Lumba. Setelah memberikan harta yang kita kumpulkan, kemudian Pak Klimas memberikan kita sebuah petunjuk lagi, teman-teman. Di lembaran buku tersebut tertulis tentang kota Atlantis yang telah lama menghilang. Dan mitosnya keberadaan kota tersebut yaitu di antara 2 sisi Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Sejauh ini sih gue percaya ya, karena negara kita Indonesia ini menjadi salah satu dari sekian banyaknya tanda-tanda keberadaan kota Atlantis yang hilang itu. Mulai dari iklim yang sangat baik, serta musim panas dan dingin. Serta ada juga seorang tokoh hidrologi asal Indonesia yang telah melakukan penelitian selama 30 tahun dan membuat sebuah buku yang berjudul Atlantis The Lost City in Java Sea. Dan ciri-ciri yang gue sebutkan tadi itu hanya beberapa dari sekian banyak bukti bahwa kota Atlantis yang hilang itu memang berada di Indonesia. Apapun argumen tentang keberadaan kota Atlantis yang hilang itu, yang pasti gue akan ke sana. Karena kata Pak Klimas di sana banyak makhluk laut yang ditahan oleh raja yang bernama Poseidon. Siapa tahu kita bisa menemukan Zola di sana. Keesokan harinya, Pak Klimas bilang ke kita untuk memberikan petunjuk sesungguhnya agar kita bisa menemukan keberadaan kota Atlantis itu. Tapi sebelumnya kita diminta pergi ke ufuk barat laut untuk mencari sosok makhluk air raksasa yang berada di sana. Dikarenakan makhluk tersebut sangat mengganggu aktivitas para nelayan yang sedang mencari ikan. Mendengar hal tersebut, gue langsung bergegas ke dermaga di pulau itu dan pergi ke tempat keberadaan makhluk tersebut. Sesampainya di sana, langit sangat gelap dan turun hujan yang sangat deras. Tanpa basa-basi, gue langsung menyelam ke dalam air dan mencari keberadaan makhluk tersebut. Dan bener aja teman-teman, makhluk tersebut hidup di dalam sebuah cave yang terlihat berlumut sekali dan kumuh. Karena gue sudah berjanji sama Pak Klimas untuk membunuh makhluk ini dan membawa kepalanya ke desa, gue langsung menghajarnya. Damage dari serangan monster ini tuh sangat sakit banget. Tapi untungnya kita ada totem dan ada golden apple. Yang bikin susah melawan si serpent ini adalah dia bisa mengendalikan arus air. Jadi kita susah untuk ngehit tubuhnya. Akan tetapi dengan rasa penuh percaya diri dan memegang teguh janji kepada Pak Klimas, gue dengan semangat menghajar makhluk itu. Sumpah sih, pas mau makan golden apple aja kita jadi susah karena arus airnya yang gak beraturan.
Dan ya akhirnya setelah pertarungan yang cukup lama, gue berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Kemudian gue langsung mengambil kepalanya sebagai bukti kita telah mengalahkan makhluk ini. Karena misi kita telah selesai, akhirnya gue berenang kembali ke atas menuju boot kita. Dalam perjalanan pulang, hujan pun tak kunjung reda. Di dekat sebuah pulau, gue melihat ada petir yang menyambar pulau tersebut. Karena penasaran, gue langsung aja pergi ke sana untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Sesampainya di sana, gue kaget banget melihat ada seseorang yang terkapar tak berdaya. Di saat itu langsung terlintas di pikiran gue untuk membantunya. Jadi kalau kita sudah berhasil mengalahkan makhluk yang mengganggu nelayan itu, kita jangan pernah percaya sama orang dan apapun yang terjadi selama waktu perjalanan pulang. Akan tetapi karena gue kasihan melihat orang tersebut dan sudah terlanjur juga, gue memutuskan untuk tetap menolongnya. Sejauh ini sih masih fine-fine aja ya. Gue menjelaskan ke orang tersebut untuk ikut dengan kita ke desa. Kemudian gue juga menjelaskan ke dia arah datang kita sambil memegang kepala monster laut yang telah kita kalahkan. Tapi disinilah keanehan terjadi. Ketika gue menjelaskan dari arah mana kita datang, pas gue lihat ke belakang orang tersebut malah menghilang. Jujur aja di saat itu gue kaget banget. Apakah ini pertanda tidak baik? Pas gue coba cari orang tadi, tiba-tiba ada makhluk yang mirip dengan Herobrine muncul dan matanya sangat menyeramkan teman-teman. Pas gue coba deketin, dia malah menghilang dan berpindah-pindah tempat. Nah, pas banget waktu dia terbang muncul banyak petir. Dan di saat itulah gue mencoba untuk lari dan sesegera mungkin pergi dari pulau itu. Tapi justru Herobrine tersebut langsung menghadang dan menghajar kita. Jadi mau gak mau kita harus menghadapi Herobrine ini. Ya, akhirnya setelah sekian lama kita bertemu juga dengan makhluk mitologi ini. Di saat itu gue berjuang dengan sekuat tenaga agar tidak mati terbunuh oleh Herobrine ini. Serangan dari Herobrine ini sakit banget. Dia juga bisa melemparkan kita ke atas dan meledak. Kemudian dia juga bisa mengheal dirinya sendiri. Sampai pada akhirnya, Herobrine itu melahirkan diri. Dia bilang akan memberitahu kepada Raja Poseidon mengenai hal ini. Nah, disinilah gue makin percaya kalau kita harus ke Atlantis untuk menyelamatkan Zola. Gue rasa Zola itu berada di kota Atlantis dan ditahan oleh Raja Poseidon. Soalnya kan waktu kita berpisah dengan Zola, saat itu juga turun hujan dan banyak petir. Dan juga ada suara yang membisikkan ke kita kalau dia yang menahan Zola. Di saat itu gue langsung bergegas pergi kembali ke arah desa di tengah derasnya hujan. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya gue dengan selamat berhasil kembali ke desa. Sesampainya di sana, gue bertemu dengan Ele dan Gasa, lalu menunjukkan kepala monster yang telah berhasil kita kalahkan. Kemudian mereka langsung memanggil Pak Klimas. Setelah melihat kedatangan kita, Pak Klimas langsung membawa kita menuju ke sebuah tempat rahasia yang terdapat di desa ini. Sesampainya di tempat rahasia tersebut, gue sangat takjub dengan keindahannya. Pak Klimas juga langsung menyuruh gue untuk menaruh kepala monster laut itu tepat di dada sebuah patung. Fungsinya adalah agar ketika kita memakai armor dan senjata leluhur mereka tidak terkena kutukan. Sebenarnya yang bisa memakai armor dan senjata leluhur itu adalah orang asli keturunan desa. Akan tetapi karena Pak Klimas sudah mengetahui tujuan kita, yaitu untuk menyelamatkan Zola, akhirnya dia memberikan kepercayaan ke kita untuk memakai armor itu dan senjata leluhur mereka. Setelah gue pakai, ternyata armornya sangat bagus dan agak lumayan berat. Mungkin armor dan senjata inilah yang dapat membantu kita dalam misi menyelamatkan Zola. Setelah memakai armor tersebut, Pak Klimas memberikan gue sebuah petunjuk. Di lembaran sebuah kertas terdapat beberapa clue di sana, yaitu tentang keberadaan kota Atlantis. Kemudian, kita diantarkan oleh Pak Klimas, Ele, dan Gasa ke sebuah tempat yang berbentuk cave. Mereka bilang disinilah tempat tercepat untuk menuju kota Atlantis itu. Soalnya kalau kita ingin pergi ke sana harus menempuh jarak dan waktu yang sangat jauh, yaitu selama 1500 tahun lamanya. Wah, sebelum pergi Pak Klimas berpesan kepada kita untuk tetap berhati-hati. Karena makhluk-makhluk yang menjaga kota Atlantis itu sangat ganas dan kuat. Belum lagi Raja Poseidon yang menguasai kota Atlantis itu. Pak Klimas, Ele, dan Gasa juga memberikan kita beberapa persediaan semasa kita menjelajahi kota Atlantis itu. Langsung aja di saat itu dengan rasa percaya diri dan memegang teguh arti sebuah persahabatan, gue langsung masuk ke dalam portal yang terdapat di sana. Setelah memasuki portal tersebut, gue terteleportasi ke sebuah laut yang gak tahu di mana. Cuman seingat gue Pak Klimas bilang Atlantis itu berada di Nusantara, tapi gak tahu deh letak pastinya di mana. Singkat cerita, gue melihat dari atas permukaan, di dekat dasar laut ada semacam pintu gerbang.
Tanpa pikir panjang, gue langsung berenang menuju tempat tersebut. Sebelum menjelajahi tempat itu lebih jauh, gue tidak lupa untuk meminum potion water breathing, karena kedepannya kita akan menghabiskan waktu yang cukup lama untuk berpetualang di dalam air. Ketika berada di depan gerbang kota Atlantis, gue bertemu dengan sesosok penjaga yang mendiami tempat itu. Penjaga tersebut sempat bertanya mengenai maksud dan tujuan kita datang ke sini. Akan tetapi, ketika gue coba jelaskan, dia malah nyerang kita. Jadi mau gak mau gue harus mengalahkan penjaga itu terlebih dahulu, agar kita bisa masuk ke dalam kota Atlantis ini. Di saat melawan penjaga tersebut, gue hampir mati teman-teman, karena damage dari serangannya yang sakit banget. Sampai-sampai darah gue sisa 1 bar. Dan ya, akhirnya gue berhasil mengalahkan penjaga tersebut dengan susah payah. Penjaganya aja udah sakit banget serangannya, apalagi bosnya ya. Setelah mengalahkan penjaga itu, gue langsung masuk dan menelusuri di setiap sisi kota Atlantis itu. Kota yang telah lama mati dan tak berpenghuni. Tidak terlihat sedikit pun adanya tanda-tanda kehidupan di sini. Apa mungkin semua ini adalah ulah dari Poseidon? Ketika sampai di tengah kota Atlantis tersebut, dari kejauhan gue melihat ada patung Atlas. Ketika gue deketin, di dalam patung tersebut ada seorang kakek-kakek. Kakek tersebut bernama Lamera. Dia adalah seorang raja di kota Atlantis ini yang disekap oleh Poseidon yang jahat. Tadinya kota Atlantis ini sangat makmur dan subur. Namun ketika Poseidon datang menginvasi tempat ini, raja pun jatuh dan kekuasaannya diambil alih oleh Poseidon. Tanpa lama-lama lagi, gue langsung mencoba untuk melepaskan kakek Lamera. Akan tetapi di saat gue berusaha menyelamatkannya, ada sosok yang menjaga tempat tersebut dan menyerang kita. Tanpa rasa takut sedikit pun, gue menghadapi sosok perempuan jahat tersebut dengan tombak yang diberi oleh Pak Limas ke kita. Berbeda dengan sebelumnya, makhluk ini serangannya tidak begitu sakit teman-teman. Akan tetapi di sini darahnya yang lumayan banyak. Dan ditambah lagi dengan skill-skill yang dia miliki, sangat membuat kita kesulitan dalam menghadapinya. Salah satu skillnya, dia bisa mengeluarkan blok es yang membuat kita tertekan dan sulit untuk mendekatinya. Ketika makhluk yang bernama Andin tersebut sekarat, dia melarikan diri ke arah matahari tenggelam. Setelah itu gue kembali lagi ke tempat Pak Lamera berada, yaitu untuk membebaskannya. Ketika Pak Lamera telah berhasil kita bebaskan, gue menjelaskan ke dia tujuan kita kesini, yaitu untuk mencari Zola dan mengalahkan Poseidon. Pak Lamera yang mendengar penjelasan kita pun langsung berenang mengajak kita untuk pergi ke tempat keberadaan Poseidon itu berada. Setelah berenang dengan cukup lama, dari jauh gue melihat ada sebuah mansion yang sangat besar. Tempat tersebut terlihat sangat mengerikan dan berbahaya. Mansion tersebut berada di tempat yang tinggi. Mungkin Poseidon itu ingin membuat peradaban baru, makanya dia menculik Zola dan menghancurkan kota Atlantis. Tapi dengan kehadiran kita di sini, gue tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Kata Pak Lamera, kita datang di waktu yang tepat. Soalnya, keesokan harinya akan ada proses ritual yang dilakukan untuk membangkitkan Dewi Laut. Maka dari itu, Poseidon butuh jiwa dan energi Zola. Sebelum masuk ke sana, Pak Lamera memberikan pesan agar kita berhati-hati. Karena tempat tersebut sangatlah berbahaya. Ya, Poseidon bisa mengeluarkan sihir yang mampu mengubah cuaca dan petir yang sangat menyayat jiwa. Dengan penuh harapan dan keberanian, gue berenang menuju gerbang mansion itu. Tepat di depan pintu mansion tersebut, kita dipertemukan kembali dengan makhluk yang bernama Andin, yang pernah kita lawan sebelumnya. Yang pasti kali ini, gue akan menghabisinya teman-teman. Akhirnya, setelah mengetahui kelemahan dari makhluk tersebut, gue berhasil mengalahkannya. Sekarang, saatnya kita masuk ke dalam mansion tersebut dan mengalahkan Poseidon, lalu membawa Zola pulang. Sebelum masuk ke sana, gue sudah bertekad akan mengalahkan musuh apapun yang berada di dalam mansion ini, dan menyelamatkan Zola, sekalipun nyawa taruhannya. Setelah memasuki mansion tersebut, akhirnya gue bertemu dengan Raja Poseidon yang berkuasa di tempat itu.
Dan bener banget teman-teman, di sana gue melihat Zola yang disekap. Duh, Zola, kasihan banget. Ketika gue mengajak Poseidon itu untuk bertarung, tiba-tiba ada Herobrine yang datang. Ternyata Herobrine itu adalah tangan kanan dari Poseidon. Jadi kedatangannya yaitu untuk menghentikan langkah kita menyelamatkan Zola. Karena gue sudah pernah menghadapi Herobrine itu sebelumnya, tanpa rasa takut sedikit pun gue langsung bertarung melawannya. Tapi yang anehnya di sini ketika Herobrine tersebut kita serang, kita tidak bisa menggunakan shield teman-teman. Jadi serangannya hampir membunuh kita. Zola. Geza, bangun. Bangun Geza. Kamu pasti bisa. Geza! Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan kalah dari kau, Herobrine. Aku akan membawa Zola kembali. Silakan saja kalau kau bisa. Ketika gua sekarat beradu kekuatan dengan Herobrine tersebut, tiba-tiba gua mendapatkan kekuatan dan langsung pulih. Kita juga mempunyai kekuatan yang bisa membuat shield magic berwarna ungu. Setelah berjuang dengan susah payah, akhirnya gua berhasil mengalahkan Herobrine tersebut. Sekarang misi kita selanjutnya adalah mengalahkan Poseidon dan sesegera mungkin membawa Zola pergi dari tempat ini. Hai Poseidon, lepaskan Zola. Kau sangat kejam sekali. Kau telah menyiksanya seperti itu. Kau tidak akan mampu untuk mengalahkanku. Kau adalah makhluk yang lemah. Akulah sang raja lautan. Semua makhluk tunduk padaku. Majulah. Dengan sombongnya, Poseidon itu berkata bisa mengalahkan kita dengan mudah. Sementara itu dia lupa dengan perbuatannya yang membuat laut kacau. Inilah saatnya kita harus melawan Poseidon tersebut teman-teman. Poseidon tersebut langsung turun dari tempatnya dan berjalan menuju kita. Skill yang dikeluarkan oleh Poseidon ini bersifat listrik yaitu petir. Dengan tombak emasnya dia menyerang kita dengan penuh keangkuhan. Dan ada juga serangannya yang bisa mengeluarkan ombak. Ketika gua terkena ombak itu, untungnya kita mendarat di sebuah tangga. Jadi tidak terkena fall damage. Dengan penuh rasa percaya diri dan menjunjung tinggi tali persahabatan, gua menyerang Poseidon tersebut tanpa rasa takut sedikit pun. Di saat itu gua sempat terjebak dari genangan air yang dikeluarkan oleh Poseidon. Kemudian dia mengeluarkan petir dengan sangat dahsyat. Serangan tersebut terus-menerus dilakukan oleh Poseidon. Tapi beruntungnya kita di sini mempunyai armor dan entah kekuatan dari mana ya guys ya. Sehingga pada akhirnya kita berhasil mengalahkan Poseidon tersebut. Ketika gue berhasil mengalahkan Poseidon itu, Pak Lamera langsung muncul tepat di hadapan kita. Gue langsung menghampirinya dengan rasa bahagia bercampur haru. Kemudian gue meminta tolong ke dia untuk menyelamatkan Zola. Dan Pak Lamera pun menggunakan sihirnya dengan memindahkan kita menggunakan petir. Setelah sampai di atas itu, gue langsung bergegas menyelamatkan Zola. Zola, akhirnya kita bisa bertemu kembali. Tanpa basa-basi, gue langsung memberi Zola sebuah Ender Pearl agar dia bisa turun ke bawah.
Entah kenapa ketika gue melihat Zola menghampiri dan mengejar Pak Lamera terlihat sangat akrab. Dan bener aja, ternyata Pak Lamera itu adalah ayah dari Zola. Dan selama ini Zola itu adalah seorang putri kerajaan. Nah, ketika Poseidon berhasil menangkap Zola di saat kita kehilangannya sewaktu di Gunung Salju, Zola itu diculik untuk diambil kekuatannya. Dan kenapa Pak Lamera ditahan? Karena dia merelakan tahtanya diberikan kepada Poseidon agar Zola tidak terluka dan disiksa oleh Poseidon. Di saat itu dengan rasa senang bercampur sedih, akhirnya teman-teman, kita berhasil bertemu kembali dengan Zola. Zola, ayo ikut kembali bersamaku. Di luar sana masih banyak tempat yang harus kita jelajahi bersama. Lagi pula, di tempat ini kamu tidak aman. Aku harap kamu ikut bersamaku. Maaf Geza, bukannya aku tidak ingin ikut bersamamu, tapi disinilah kehidupanku yang sesungguhnya. Aku harus menghidupkan kembali kota beserta rakyatku. Sampai sejauh ini, aku sangat berterima kasih kepadamu karena telah mengajakku untuk menjelajahi kehidupan di atas sana. Sampai kapanpun, aku akan mengenang persahabatan kita. Tidak apa-apa Zola, paling tidak kamu sekarang sudah aman. Untuk yang terakhir kalinya, aku menyayangimu Zola. Geza, datanglah kapanpun kamu mau. Aku akan tetap menunggumu di sini.